Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul khumasi. Bab nerangno pira-pira makalah sing bangsa 5. Lima potongan-potongan kalimat. Wa fil khumasi sabun itu wa isyurna lan 20 apa mau ibadah nasihat. Sitatun ta sing 6 akhbarun rupa pira-pira hadis wal baqi ta sing sekarine ku asarun pira-pira asar. Asar nak tenggene disiplin al hadis dawuh selain nabi. Biasane disebut apa? Asar, dawuh tabi'in napa dawuh tabi'in. Al-maqalatul ulati makalah yang pertama iku ngene. Ruya dan riwayatno anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dawakan man ahana khamsatan khosira khamsatan. Man desapane wong ahana iku nglecehno sapa man. Nyinakno sapa man, utawa nyepelekno sapa man. Adalah tegese nyepelekno sapa man khamsatan ing wong 5 menanasi saing manusa. Khosira mongko tuna sapa man khamsatan ing perkara 5. Manane ahlaka tegese ngrusak sapa man khamsata umurin ing 5 pira-pira perkara. Siji man iku wong istakhaffa, manute sabane wong istakhaffa iku nyepelekno sapa man bil ulama iklan pira-pira ulama. Manane di antara ka gambar arep tinggal sapa man tak di mau ing mulya ana ulama. Khosira mongko tuna sapa man adina ing babagan agama. Fa innahu mongko sak temne ulama. Gue tentak nono, non keliru deh, non ganti tak barang tak sasar. Fa'in nahum, ya tak benar, non yang tak sesat musuh. Ya ini saya cop. Fa'in nahum mongko saat temannya ulama itu makdanu syariat itu jadi tambangnya syariat, panggunanya syariat, makdan itu tambang, maknanya ulama itu tambangnya syariat. Waman tisapane wong istakhaffa iku nyepelekno sapa man. Nyepelekno al bil umara lan pira-pira umara. Ya penguasa negara atau penguasa pemerintahan. Ilmu logi dikese pira-pira raja zaman dhisik iki raja. Khasira mongko tuna sapa man adunya ing dalam urusan dunya. Li anahum karena saat temne umara iku alladzina wong akeh yuratibuna kang gawe urusan, tertibno manan kang gawe ketertiban sapa ladina umur dunya ing urusan dunya. Wazima mahalan kendaline dunya yaidhim ana ing tangane umara. Nek nyepelekno ulama rugi agama, nyepelekno umara rugi dunya. Wa man tisapan wong istakhaffa nyepelekno sapa man bil jirani lan pira-pira tangga ilmu jawirin atau sing nanggani kabeh. Fil masakin ing pira-pira panggonan fisik manan masakin jamil jihati sang sekari ana arah. Khasira moko tuna sapa man al manafi'an pira-pira manfaat. Manane il khairat itu bisa pira-pira kaapian narati kang ditawassalu kang digawe pelantaran apa biya khairat kal matlubi maling barang sing dituju. Ruwiyat dan riwayat napa ana sak temne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa nabi walladzi nafsi biyadi. Walladzi tumidat nafsi kang te awak ingsun biyadi ana ing tangane lagi. Iku ngene lagi minora iman sapa abdun kawula hatta yubasi go seneng sapa abd. Dijarihi maring tanggane abd seneng mak ing perkara yuhibbu kang seneng sapa abd di nafsi krana awake dhewe. Kamane ndak ada seseorang iman kecuali seneng tanggane kancane kaya dene seneng ning awake dhewe. Iki damai Indonesia tenan. Kancane seneng menang ya melok seneng. Dadi kancane susah kalah ya melok susah. Akhirnya seneng sedina susah. Jadi sing menang susah regani kancane sing kalah seneng regani kancane sing Indonesia barokah. Hadise lali minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu. Jadi kena ada bojo elek terus iku seneng. Perkarane tanggamu bojone ayu. Sing tanggam bojone ayu tetep susah mergo regani bojone. Aja terus ora. Jadi jas kok ana wae. Rawang riwayat hadis sapa muslim dan muslim. Riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa ta'ala. Sabana wa ta'ala yuhibbu seneng sapa wa ar-rajula ing lanang.
Lahu lan tetep kedhe rajul jaru suin, utawi tangga sing elek atau jaru sauin, utawi tangga sing elek sami. Kados ning kira asap wonten sauin wonten suin. Yu'tihi kang larani sapa jar ing wong. Allah itu mencintai seseorang sing ditangga elek, sing tangga elek mau tukang menyakiti dia. Fayasbiru. Monggo sabar sapa wong ala adau ing atase pilarane jaru suin. Wayak tasibu lan golek ganjaran sapa wong ku ing jaro suin. Jadi ditangga elek senane misi wae jamaah nyetel dangdutan kowe mangkelno. Nah, iki dadi wali lewat jalur apa? Dimangkelno apa? Hatta kiasi kan nyukupi ing wong sapa apa fi hayatin lan penguripan au matin kematian. Hatta kiasi kan nyukupi ing wong sapa apa fi hayatin lan penguripan au matin kematian. Ruang riwayat hadis wal Bukhari Imam Bukhari. Jadi Allah itu suka ada orang yang punya tangga elek, dieleki terus. Kemudian itu dianggap sarana ibadah dia. Ikhtisam mana apa sarana apa? Mongko Ramadan imanan wahtisab. Terus niki penting ya. Kalau sering nasihati bojo kula dalam hal ini sering sekali. Karena istri saya termasuk anak kiai lah bojo dia. Jadi kadang orang itu lomo itu cek gampang. Jadi kita diadat keluarga kiai lomo itu cek gampang. Tapi ngalah itu kadang angel. Yo angel tenan. Karena kadang kita gus, kadang kita atasan, kadang kita kiai, kadang kita al-mukarram, terus dinya uang yo mantel tenan. Padahal ibadah paling jos itu ngempet mantel. Itu yang jarang orang melakukan. Jadi ibadah itu tidak hanya sedekah, tapi wal kadhimin al-ghaiz ngendhalekno napa? Emosi. Tapi kalau gak ada resep supaya sampean enggak gampang sakit. Kalau juga balik jadi kiai, ditamoni tiang, terus digurui, terus ngomong untuk dirinya balik. Ya kalau rata jawab, lalu dia keminter dijawab, sebarno, tahu ini, itu saya kesal dewi. Kenangan saya pada kitab Ihya di antara yang saya kenang itu, Gila itu Ahmad bin Hanbal, tapi siapapun dia itu tidak penting, cuma Gila itu Ahmad bin Hanbal. Jadi di Kanom itu meliti ragarwan tangga itu dipanggil dia. Ya Ahmad ta'al ila baiti, ayo ke rumah saya. Setelah di rumahnya terus la hajatali juga saudara butuh kamu silakan kembali ke rumah kamu. Itu ya kembali ke rumah. Setelah di sampai rumah dipanggil lagi ya Ahmad. Ternyata saya butuh kamu silakan ke rumah saya. Ke situ lagi. Dan itu dalam 3 tahap itu Imam Ahmad relax happy sekali, sangat senang. Sampai 3 kali pemuda tadi nangis minta maaf terus tanya kenapa engkau tidak tersinggung sama sekali ketika saya mainkan karena dipanggil disuruh kembali lagi. Dari Muhammad, aku nuruti kon mergo perintahe Nabi, aku ora urusan mbek kowe. Nabi ngutus apa nabi mbek tangga. Tapi undang aku ya teko. Lah kon aku balik ya balik. Seneng aku iso nuruti perintahe Nabi. Ya ora ono urusane mbek kowe, tenang ae santai. Terus kula mulang sampean kan ora prospek, tapi perintahe pangeran. Ora prospek kan, kok iki perintahe. Jadi kula mulane saya belum pernah mulang ndak seneng, belum pernah. Di kajian, di rumah, di sini, di sarang, di mana-mana. Dan saya paling pede ya pas mulang karena di saat itu saya nerangno hukumnya pangeran. Jadi mulang itu kelebihannya kan muji pangeran. Dan anak donga itu saat api-api itu hadun nafsi tetap ono unsur mementingkan dirinya apa. Makanya kalau donga sampai mulang itu pede mulang. Kalau anak donga itu isin sampai pangeran apa ya. Antara yang amalku dan penjaluanku nang akeh. Jalur ya, kan jenenge cah pola. Amal ora banyak tapi jalur aneh. Ora prestasi ujuk bonus kan wong aneh. Kowe wong aneh kabeh. Nek donga semangat nak amal. Sok gaib kabeh. Ibarat kerja prestasinya enggak ada tapi minta apa? Bonus. Beda dengan mulang. Mulang itu kan mengkampanyekan hukumnya Allah. Memaklumatkan kebersihan Allah karena zuwah, ta'zimu. Sehingga kalau nak mulang itu beda. Karena saya pada saat sesuai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajar kalau sampai Allah merintahkan langit bumi dan semua ikan di laut memintakan maaf orang yang mengajar. Karena orang ngajar itu hilang hadun nafsi. Kalau mulang puan itu. Saya pernah di depan Ka'bah di Multazam tahun 2009 pas itu. Anak-anak sarang minta itu saya ingin ngamini dengan jenengan di Multazam. Pas saya mau doa itu bingung. Kakak ngaji.
Saya tuh pernah sekali ngaji di Multazam, ya ada nanam beberapa ngaji Bukhari. Pikiran saya sederhana, mulang itu segala-galanya. Saya ini wong kualit, seneng dia itu sewantok jadi gitu, tapi nak ngaji kan. Itu sirine kenapa ora pati buka soal. Kiai nak buka soal, ini wong sowan, ya lu bingung. Tapi nak pas ngaji ra ngaji. Akeh gak sing seneng dia gitu, aku takon. Wah, kuat. Aku sowan tak ngel-ngel tenan. Sowan kiai yo ngaji aneh-aneh, sowan kiai yo sowan yo pangestu terus piye. Misale ke haji yo pangestu aku terus tak pangestu niki dia mung butuh haji mabrur. Rukune ra roh, syaraté ra roh sampai mabrur mbah. Ya kaji yo ya iku badhe kaji, syarat saya kaji nopo kan aku iso nerangno. Atau wong gitu yo. Joko 01, Joko 02. Ping gitu. Dongakno ya donga sak Indonesia adil lho. Karena persatuan Indonesia. Nah, oleh dongakno kok salah. Sitok itu jelas. Kita enggak, kiai-kiai kita ini, saya dalam hal ini memang mengkritik. Saya berkali-kali disuani wong Jepang itu lo haji badhe dongakno kaji mabrur. Sampeyan roh Pak rukun salat tak dongakno. Iku ibarat ana wong ora iso numpak sepeda motor. Yai kula dongakno selamat. Lagi asing selamat. Iso wae dongakno selamat itu kemenculoten apa? Apa? Mencolot. Lah wong rukun syaratnya rasa kok dongakno kaji. Ngono kiai sing gelem yo akeh. Nanti salamnya dablang nang wis adat kita ini salah dalam makanya saya itu ana ki ora usah sowan-sowan aku. Ora ono gunane. Sowan yo ngaji. Yang ini jenis sowan kan. Yo ngaji, titik itu. Sowan ya sebedak ditegir ketemu. Nah, ditegir aku gak iso ngelak wong tegir. Tapi tegir ora aku ikhtiari. Nah, ikhtiari jeneng modus apa? Dadi ora tegir apa? Modus. Jadi beda tegir ya apa? Modus. Kan kok gue yo kuat terus ngerti nak kiai malam Selasa malam Jumat juga ngaji. Tekan undangan milih malam Selasa, nek wis malam Selasa ra. Tapi gue istirahat mau di undangan sembrono. Saya ulang lagi ya, misalnya haji itu kan ibadah yang gratis uang banyak. Kadang orang itu nggak tanya syarat pokoknya tawaf itu kayak apa. Kalau kepegang perempuan itu kayak apa? Karena kita madzhab apa? Kalau sa'i itu kayak apa? Terus tahallul awal itu apa? Tahallul tsani apa? Itu enggak. Ya itu nggak mau pulau kaji mabrur, itu nggak mau. Ini kan kayak gini, gue mau kayak uang pak sepeda motor raiso, jadi nggak non pak sepeda motor. Selamat. Jadi aneh, cara urutan tahapan itu tapi ini Indonesia juga aneh, tapi kita ahlul ilm, roh kelakuan itu kelakuan sehingga kita harus mentradisikan hubungan umat dengan kiai itu hubungan haji. Tahu apa hubungan apa? Nah setelah kita menerangkan syarat rukun yang pokok-pokok, ya mungkin kita berharap hajinya diterima, sholatnya. Anak saya itu masih kecil tetap warai, meskipun sholat ya tiap hari sholat tapi tetap warai. Meskipun pilih saja, meskipun pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Jawa. Jangan sampai sholat itu kemudian tidak ada semangat itu rukun. Jadi termasuk syarat sahnya sholat adalah kata para ulama, jangan sampai meyakini yang sunat itu wajib, yang wajib itu sunat. Kalau sama-sama spekulasi disuruh meyakini semuanya wajib. Sama-sama tidak tahu deh, sama-sama tidak tahu itu mendingan diyakini semuanya itu wajib, sama-sama tidak tahu. Nah, tapi kalau sudah tahu itu sebetulnya harus dipilah-pilah mana yang wajib, mana yang sunnah. Karena ini prinsip sekali. Misalnya begini, kamu sujud, kata Rasulullah kan, umir tu an asjuda ala sabati abumin. Saya ini diperintahkan Allah untuk sujud melibatkan 7 apa? Dan Nabi ngendikan detail. Dan kalau Nabi ngendikan detail, karena nggak bisa ditoleransi. Karena Nabi ngendikan apa? Detail. Saya masih hafal teks hadisnya. Umir tu an asjuda ala sabati abumin. Kita ini, saya kata Rasulullah diperintahkan sujud melibatkan 7 anggota. Nabi ngendikan al-jabhah, satu apa? Baduk. Baduk itu misalnya apa? Jidah. Apa? Baduk itu kening. Masa penuh? Apa? Mesti raiso. Apa? Dene nak basa intelek ora iso. Dadi ngesano nak wali. Dene iki yo gaya. Kok nak intelek kesane kan gak wali. Ono wali kan kono. Sampai wali kan utun terus. Jadi malah sombong, ra iso ora sombong.
Apa Mas? Kudu jawab. Apa kadang kok aja gitu. Keneng. Mosok keneng. Apa? Sidat wae elek. Sing ngecap ireng lho kadang kok bocah. Apa? Beda-beda dahi jare. Bener ti, Mas? Wis kowe sing nasihat keliru lah, pokoke sing penting kowe. Apa? Batok iki. Ya batuk. Ya sepakat batuk ya. Iya. Regani wong sepuh. Wah, ya Arabi tenan. Kanjeng Nabi aku sebelum Mustafa aku loro Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di umat wong desa, tapi tak Fatihah terus wong desa. Dan itu yang saat itu. Kau jadi niru itu. Takok Nabi Islam itu nopo ya Rasul. Ya Islam itu siji maca syahadat. Nomor loro salat ping pinten 5 waktu. Nomor 3 puasa Ramadan. Pas Ramadan Pak ya Ramadan. Sing wajib Ramadan. Apa? Zakat. 5 haji. Demi pangeran, wallahi la azidu ala hada wala aqus. Kula ape tak lakoni pas gak luwih gak kurang. Jadi wong gak gelem salat sunat ku mah mboten. Puasa sunat ya mah mboten. Tapi Nabi itu apa komentarnya Nabi? Man sarrahu ayyamfiru ila ahli jannah fal yanfir ila. Kita kepengen roh duduk swarga delok wong pas-pasan. Dene mau duwe logika salat sunat itu penting, nek menawa fardune rasah sunate. Kok dene cara dekne agama itu problem. Dadi kene pas wae. Lah itu tentu tidak baik ya, kelakuan kayak Arabi tadi tidak baik. Tapi ulama kayak saya harus mengikuti Arabi. Asal kamu ulama harus mengikuti Arabi. Nah, karena begini, logikanya gini Mas Abi, ini pentingnya. Kalau yang nggak ulama jangan, yang ulama juga jangan semuanya melakukan. Harus salah satu. Mungkin saya termasuk orang yang harus berkorban. Gitu. Tapi bayangno itu non Muslim, ya non apa? Misalnya non Muslim, apa Islam roh Mustafa, duhane 8 rakaat. Wong khusyuk, singgoten kan mesti khusyuk. Singgoten khusyuk. Duha netok. Duha paling afdal berapa rakaat? 8. Qobliyah zuhur sing ideal ya. 4 loro iku serada males. Ba'diyah. 4. Qobliyah asar. 4 terus piro? 8 rolas tambah apa? 16. Terus 16. Ba'diyah asar kriminal ora oleh. Terlalu semangat. Ba'diyah zuhur iku ana ulama nyunatno salat awabin. Iku bareng maghrib iku ana salat apa? Awabin. Bar maghrib dintekno nganti apa? Bari isa iku witir. Witir berapa rakaat? 13. Pinten? Sing ideal. 11 atau 13? 11. Ana sing darani 11, ana sing darani 13. Sing darani 13 iku nganggep sing 2 rakaat pertama ba'diyah Isya itu khilafnya. Berarti piro? Hitung tuh. Matematika ora roh lali. Piro? Mulai fardune 17 rakaat ketambahan mau piro? Wis wakil, pokoke wakil. Iku kira-kira sing ape Islam ora sido. Umpama wong Islam ngakoni sunat kabeh sing ape Islam ora sido. Muga pikirane ora kok berlehar nek ora Islam. Tapi barokah Islam pas-pasan ini. Yo, Cina ditombo Islam roe Islam pas. Salat pas. Dhuwur yo. Pas. Asar yo. Ngono tok. Mulane wong iku yo aja terlalu fanatik sunat. Perkarane nek aku terlalu untuk dikira wajib. Kira wajib sing ape Islam ra sida perkarane kok ribet temen dadi Islam. Salat kok sakmono. Kulo niku termasuk niku fanatik Islam pas. Kulo lho sepeda anut aku bolak-balik fatwa. Jadi wong iku ya kudu mikir. Rasulullah itu ya unik. Jadi misalnya nyuwun sewu, Nabi itu sering sholat safar. Sholat safar baik pergi maupun datang. Tapi ketika ada sahabat selalu begitu diseneni ya. Diseneni ojo to. Abdul bin Mas'ud itu penggaweane lucu menawa sausé Nabi wafat. Nyungi ping wong sing bedina tukang. Tua. Apa kamu mau menandingi sholat fardu? Sholat sunat kok terus menerus itu kudu karo memposisikan sunnah koyo. Tapi jangan takut aku fatwa bola-bola aku aja salah. Aku tok wis sing korban.
Lho mergo aku pantes, aku kuangan pangeran, tapi nek terlalu sholat mesti dadi syariat. Tapi kan retel kangen itu sholat. Ya. Abu Bakar luwih parah meneh. Suatu saat pernah istrinya itu menyiapkan bejana apa karena di sana kan air itu susah ya. Jadi menyiapkan bejana bak apa untuk persiapan air karena mau puasa Asyura. Ini non saya udah Abu Bakar dipecah. Ada apa ini sama puasa sunat ini? Dipecah. Apa kamu mau menandingi Ramadan? Jadi intinya ya gak apa-apa kamu puasa sunat, tapi gak boleh dipersiapkan. Terus sekarang gak ada apa-apa, gak ada perlakuan khusus. Pokoknya gak boleh disejajarkan yang wajib. Sampai segitunya ulama. Karena tadi bayangnya misalnya kue Cina atau kafir, itu Islam khusus. Apa Islam rasido tak jamin yakin. Bergorok ibadahnya kok mau lagi. Tapi nak rokok aku, rutin kan roe samu turu, tangi rokokan. Bariku ngopi, bariku jagungan, bariku melaku-melaku nggak sudah montok. Islam ngono iku tok. Tapi nak Islam ora Mustafa. Iso-iso buka kok. Wah, montok. Bariku wiridan, bariku beda-beda. Bariku fokus. Berleheran kan. Jadi, mengenai agama itu unik. Ya agama itu nopo. Kue ragu sur ya salah. Mengeling pengiran orang. Khusus terus ya salah. Terus dia orang biasa lah. Anut bakatmu nopo. Ya kalau pokoknya ngilo dewi. Gusti kulo ini bakat ini. Ya karena tadi apa ya? Saya akan diterang orang. Ini karena menyangkut akhwat. Makanya masyhur dalam cerita-cerita hadis itu. Abu Bakar di poso sunnah, tapi nak diperlakukan khusus sekali. Saya pernah ditanya saya, Pak, kenapa kalau bapak wudhu tidak pernah sempurna kalau habis pergi, tapi kok mesti nyuruh wudhu? Ya, jawaban saya gitu. Saya ada ingin mensamakan wudhu untuk sholat dan wudhu untuk kesunatan. Saya akan punya ibadah dalam wudhu misalnya kalau habis pergi wudhu mau pergi. Jadi nggak boleh wudhu itu sespesial kalau wudhu untuk sholat. Makanya masyhur di hadis Bukhari. Ketika Nabi mau pergi, fatwa doa wudhu kan khofifan. Sampai sahabat janggal, kenapa Nabi wudhunya ya gini? Biasanya kan wudhunya sempurna. Ditanya, apa mau sholat? Allah, saya tidak mau sholat. Ketika mau sholat, fatwa doa wudhu dan faas bakal wudhu. Dia terus wudhu secara apa? Sempurna. Jadi itu memang nggak boleh kualitas sunat sama dengan wajib. Bukti ketiga, sholat sunat meskipun mampu berdiri boleh nggak dengan cara duduk? Karena ya hanya sunat. Puasa fardu dibatalkan di tengah-tengah tanpa udzur boleh enggak? Enggak boleh. Kalau sunat, karena memang Allah enggak ingin sunat sejajar wajib. Ya tapi nak kena kayak khusuk diantem karo santri wajib dalek bar. Wah, aku paling bingung. Kulo sering duwe santri. Dulu alumni pondok tertentu sing wajib dalek. Ya bingung. Tak wajib aku ora bakat. Malah dia ini isin perkara di santri dari poso terus gini. Santri ini kan sudah mencoreng wajah kiainya. Tahu poso ini. Poso. Kalau nanti di santri gue poso 4 tahun. Padahal dalil kan setahun ini 10 tahun. Tak tahu kok ikan. Lalu batalo kapan? Rencana pulau 11 tahun. Dong, tolong tahun modal dengan gue saku isin malah habis. Batinku. Nah, karena saya ini sadar kiai alternatif, karena dia kedua. Biasa nganut kiai musim pertama. Tapi kalau lu uang keramat, lah dia ngaji kami lah. Bahkan kenapa di poso pinter? Tak ngono itu. Uang keramat itu penting orang roh. Karena memang tadi menjaga konstitusi Islam itu tidak gampang. Rasulullah itu biasa dia ketika sahabat ikut beliau poso, malah Nabi ora poso. Karena takut dianggap masyhur. Yang Ramadan tuh Nabi datang ke masjid hanya sampai hari ke-4, bila hari ke-6. Padahal pertama Qiyamul Ramadan itu terinspirasi oleh siapa itu? Oleh Nabi. Ya, namanya ibadah semuanya terinspirasi oleh Nabi itu datang di hari pertama. Hari kedua masih datang di masjid maksudnya. Kemudian membludak, hari ketiga tambah. Hari ke-4 kila ke-6, tapi yang masyhur itu ke-4. Nabi tidak datang. Kemudian sahabat menunggu semua sampai lama, ternyata Nabi tidak datang, sampai subuh pun Nabi tidak datang. Ketika pagi-pagi Nabi ngendikan, saya tahu kalian menunggu saya.
Tapi kalau saya datang memimpin qiyamul lail di malam itu pasti kamu dikira fardu. Saya tidak ingin ada tambahan fardu baru. Sehingga Nabi terus nggak sholat qiyamul lail di masjid maksudnya orang. Nah, gue kan sak ning omahe maksudnya. Artinya apa? Konstitusi itu dijaga betul oleh Nabi mana fardu. Dan itu lama harus dijaga. Kalau ada aslinya di izin sering izin di tonggo kulo. Misalnya sholat musuh Sa'ban, berkali-kali saya ikut, berkali-kali ada ikut. Ya saya di rumah dan tonggoku yang ngerti nak orang melok. Tapi berkali-kali saya ikut. Nak melok terus udah kefardu. Nak orang terus udah kebahagia. Jadi ya kadang melok kadang. Saya jelas kalau sering sudah kok jelas. Semangat, amal. Nah, memang harus begitu, ulama harus gitu, harus ada yang menjaga konstitusi apa? Makanya masyhur kenangan Sayyidah Aisyah itu. Sama siapa teks hadis. Ini dawuh Sayyidah Aisyah. Tapi aja tiru, saya ulang lagi, jangan tiru. Kalau saya niru Barno, saya tanggung jawab. Dan pantes, ono tambahane pantes. Aku ora ngarah kan tanggaku curiga Gus Bara salat isu Saban perkara kan gak ono curiga. Mesti wong ngene, enak wong alim ngene wis beda. Jadi rada enak lah soalnya aman. Aman tentram terkendali pokoknya. Karena apa? Wis entuk mandat husnudzon lho, jadi rada aman maksudnya. Kayak kowe kan ra entuk husnudzon. Kowe misale ra matok salat mesti gedeng imam iki. Sentimen. Kenangan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pada Rasulullah adalah sama siapa teksnya dan memang saya hafal wa innahu kana Rasulullah la yadul amala wa yuhibbu ma khafata ayyufradu alaihi. Sungguh Rasulullah itu sering meninggalkan amal padahal dia sangat mencintai amal itu. Dia sangat mencintai amal itu. Tapi beliau terpaksa meninggalkan takut dianggap wajib. Karena tadi saya beri sekian contoh. Tapi saya ulang lagi ya, kalau kamu niru harus ukur kekuatan apa? Kata Nabi kira-kira gini, kamu sowan bupati saja ada usaha gubernur, bupati atau camat. Tangi turu, barokokan terus gak sikatan, dianggap beretika, tidak jauh saja. Enggak kan? Kumpul bujoy kira-kira rawani. Nah, kalau menghadap bupati saja ada etis kalau tidak sikatan tangi turu, apalagi ini menghadap Allah. Kira-kira normalnya sikatan mau sholat itu wajib dah melihat etika? Wajib. Tapi apa kata Rasulullah? Ngendikannya Nabi ngeber. Cara ngendikan tuh, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa. Amro ijabun. Semua mufassirul hadis bilang saya tidak mempertimbangkan kalau itu wajib itu berat. Pasti saya wajibkan siwakan setiap mau. Karena logika etikanya itu Allah. Tangi turun pantesin sikatan. Sikatan. Terus kira-kira pantasnya wajib apa sunnah? Wajib. Tapi kalau diwajibkan tentu ada umat Nabi yang jadi karena orang sudah kejang di jalan. Terus akhirnya sholat perkara. Orang gowo sikap. Enggak misalnya terusnya orang pagere tanggane lagi. Ini Rasulullah luar biasa. Dan ngendikannya memang begitu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa indah kulli sholatin sebagai riwayat ada indah kulli sholat. Jadi Nabi itu unik. Artinya apa? Ada sekian aturan yang normalnya itu kowe saiki ngene. Kowe ngadepi bupati atau kiaimu lah. Amen pelengahan itu etis enggak? Ya. Normalnya sholat itu kalau pelengahan batal. Karena gak ngergani pengiran. Soal pengiran pelengahan, bukar-bukar, sangop. Rai-rai ngono itu pantasnya dibatal gak sholat. Perlengahan kukur-kukur. Kukur-kukur. Pantasnya lho sholat itu dibatal. Lho cara kalau jadi Imam Syafi'i tak batal. Cara kalau di otoritas apa. Tapi mau dibatal yo sakake, akhirnya ora dibatal. Mau Nabi ketika ini coba enak sholat pengiran. Ojo prekat gak sopan itu udah. Pastinya ya pengen dikan batal tapi dia dong rai-rai itu kan. Nah, makanya ulama itu beda dengan dai. Nah, dai kan enggak. Dai itu kan terus memihak. Kalau toriko Islam wajib no, koyo wajib adalah ilmu wajib. Mau balik koyo dakwah itu wajib. Terus yang ahli negara koyo dikomisi ASIB wajib. Terus kok. Nah, ulama itu yang jaga konstitusi, yang menjaga konstitusi. Tidak boleh, di antara kriminalnya ulama adalah ijab malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib.
Sayyid Abdul bin Husain itu yang ngarang kitab Sulam Taufik, Habib Abdul bin Tohir ini. Abdul bin Husain bin Tohir ini, yang ngarang Sulam Taufik. Itu mewajibkan termasuk dosa besar adalah ijab malam wajib, mewajibkan sesuatu yang tidak. Yang jadi bangun, jadi kayak ngalim murid. Karena ke santri di zaman era kulo, santri kan karpet teng jamaah, itu harus masak, harus lagi nyumet kompor, harus tengah-tengah goreng tempe. Dari kangkang kan jamaah pun rusno, akhirnya kan milih rusno, apa? Jadi aku kepengen santri wajib kos dan tertib, enggak jamaah itu tapi jadi kamu dewi, tak wajib no barang gak wajib, masalah itu orang lama. Akhirnya orang wajib, ya rawani, akhirnya jamaah separuh. Jajal pondok modern wajib, wah enak deh, lengkap. Kau yang jamaah kabeh. Meskipun kok olahraga tank ya olahraga kabeh. Ya tapi ya boleh saja kalau itu dianggap kewajiban versi pondok ya boleh saja. Tapi kalau secara syariat tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak. Jadi ya sudah. Kalau ada pondok modern yang wajibkan olahraga, wajibkan mangan bersama, wajibkan sesuatu yang enggak wajib, anggap saja itu kewajiban anggota, kewajiban secara pon. Tapi pondok-pondok salaf kayak saya ada boleh. Kita wajib kos, wajib ini yang di luar diwajibkan apa? Syariat. Karena nanti namanya secara agama musyarrek, bikin syariat. Dan itu masalah besar dari konstitusi keulamaan. Jadi kayak apa nandingi syariat kan Nabi dari Nabi muni, misalnya Nabi kita tahu, ya Rasulullah, kaifa hada Nabi kita lam yajib, gak wajib cum. Terus kue sok khusuk. Kaifa hada yajib. Terus pangeran besok Nabi kok jadi saiki. Kira-kira wani sejalan. Kok guyu-guyu. Tapi aku tok sing aku ojo kowe ya, aku berapa aku tok. Kira di pondok itu sing tegar. Kok santrimu dhe bakat beling kok kiai lho tadi. Jadi memang berat, jadi ulama itu berat karena tadi harus mentoleransi sesuatu sing wis piye, dadi kiai ku loro-loro mun nang ngandel kok. Nara bakat ora usah. Salat qasar misalnya, itu nang kita fikih itu malah lucu meneh. Kalau saya misalnya dari Naruhan ke Jogja itu sebaiknya qasar apa itmam? Sebaiknya, sebaiknya orang wajib. Kan ulama itu debat. Kalau menurut Imam Hanafi sebaiknya qasar. Kalau Imam Syafi'i menghentikan kalau tidak terlalu masyakoh tetap baik itmam. Qasar itu hanya ya juzuannya boleh, tapi tetap sebaiknya. Tapi Imam Syafi'i meskipun beliau presiden mazhab Syafi'i itu tentang ulama. Kata Imam Nawawi, jika dia jenis orang khusyuk yang nggak nyaman menerima rukhsatu syar'i, nanti bonus juga, maka wajib qasar untuk menghilangkan keangkuhan dia. Iya. Nah, aku ada kaul sing wajib qasar. Aku ya penting qasar. Nah, kowe kan qasaran berdasar males, mulane gak wali-wali. Jamin. Aku ngosor, kowe ngosor wali aku. Ngosoran kan pancen males. Papa loro ambil loro. Lho nek kula kangen pengiran, kepengin papa. Cuma khawatir kula sombong, perkara ora nampa. Terus saya nak. Terus ngilangno sombong itu. Oh, karena aku cara. Jadi unik agama ini mau. Saya dulu ya iskal, kenapa sih sesuatu yang sempurna kok malah syarat tidak senang? Dan ada hadis Inna wa yuhibbu an tukta rukhasuhu kama yuhibbu an tukta azzahu. Allah itu suka kalau bonusnya diterima, sebagaimana suka kalau kewajibannya. Sekarang saya beri contoh. Misalnya Ruhin tak kongkon, Ben, aku tukokno sabun. Terus gak nurut, aku gelo tar, gak jawab saja, Ben kulino pinter. Gelo kan karena tidak menyidahkan apa perintah. Sebetulnya kalau saya orang baik juga sama. Ben iki duit tak kayak duit 10.000. Terus gak nerima, aku gelo tar. Gelo. Allah juga gitu. Allah itu gelonya itu ora krana perintah gak dilakoni tok. Ketika memberi gak diterima itu ya gelo. Dan tentu termasuk pemberian terbesar Allah adalah gak banyak yang diwajibkan di dunia. Harus kita terima dan kita nikmati. Aku loh, jangan aku. Maksudnya kalau boleh aku, coba gue gak cerita. Itu berarti boleh kafe. Ya senasib boleh. Tapi ini konstitusi. Inna wa yuhibbu an tu'ta
Ruhosuhu kama yuhibbu antukta asik. Ya kalau sama takut, lah bagaimana Gus dengan orang-orang sudah kadung istiqomah? Istiqomah ya ben istiqomah, ngelakoni ibadah sunat itu apa ya sudah. Tapi harus tetap gak yakin kalau itu harus seyakin-yakinnya kalau itu tidak. Terus dua, jangan perlakukan kayak wajib. Misalnya saya kalau mau Ramadan sampai sekarang saya ya misalnya ini tahadus gini, masa mulai nukarkan uang-uang pecahan, Sejagani kadang-kadang kepengen amal untuk anak-anak kecil. Terus beberapa kepentingan peralatan dapur istri saya tak tambahi, kangkang ya tak tambahi. Karena saya ingin memperlakukan Ramadan itu khusus Ramadan. Bahkan sebulan kemarin saya sudah berbagi beberapa kitab yang mau pakai pasangan. Tapi ketika saya mau puasa sunat, berkali-kali saya itu lupa agak sahur pada mau puasa sunat. Bahkan sering nggak bilang istri saya, terus tahu-tahu jam 9 nggak sarapan, terus puasa. Ya. Saya biasa puasa suro, puasa apa, tapi nggak persiapan. Dituduh Abu Bakar. Sama istri saya itu sering kasihan karena jam 09.00 nggak sahur, nggak apa, terus puasa. Jam 09.00 siang sudah konangan. Bukannya ya gitu karena saya tidak ingin khusus. Nggak bisa menegus, kok tak siap menegus. Oh, jodoh Abu Bakar biasa ya. Dituduh sih, jangan itu dituduh begitu. Jadi sahabat ya lucu, ngono kok geger karo kowe kan ngono kok geger. Lho ini konstitusi cara ulama ini. Jadi kalau nu kenal kiai sing tulisannya api. Kalau dia rada ra cocok gitu. Tapi pernah sepuh sama saya. Cocok ra cocok nak wong alim kan duwe saling. Dia ini fanatik gawe kaligrafi. Tulisan wah. Didom. Nak rapati gelem nuku yo rada diamuk wong iki. Ya aku dhisik yo wis kan paksa ora dosa. Ngedome tapi murah, semurah-murah ya. Setelah saya tanya, wes tuwek mati lagi tak tahu. Wes mati. Mbah kula niku janggal jenengan suwi. Saiki mau mati kalau tak tahu. Ya apa? Dene sepuh beras kok. Ngene to. Ngene ha. Kang pernah sepuh sama saya. Ngene ha. Aku nak mlebu wong Islam bingung, mbok Islam pur. Ini nak soal kaligrafi ini la ilaha illallah Muhammad jadi rapi. Ngilangi bingung iku ibadat. Aku yang mendingan, jangan ngomong mulai dhisik agak tak bantah. Tangan ini bener, saya kena mlebu wong. Terus raine iku koyo mesum sithik-sithik koyo rai-rai rantuk hidayat gitu. Kan kita sempat mamangi muslim tanpa muslim. Bareng ana tulisane Islaman lho kan. Iya. Kowe marung misalnya, ya ngene. Marung ning daerah tertentu sing ora kenal. Kan misalnya Arab iki kodho apa manuk. Nek dikuliti kan kodho gitu ya. Tapi bareng ono kisane ayat kursi kan manuk iki mosok. Ayat kursi saingan mbek kodho kan ngono. Paham kan? Jelas ya? Aku pas iku umur 17 tahun. Berarti dia dulu santri-santri yo kon ngerti. Kok nak suruh duwe ngamuk. Jadi di mondok ini Jawa Timur terkenal jaduk. Penambah adik mbah kula. Jadi adik kandungnya. Aku dhisik jangkal ya sering tak bantah mbek kula, tapi bantah ape. Barang ape gak pundut wis karo ketara kenapa gak pundut. Tak. Cek diutang aku tak takok yo. Gua bang mau dereng kapundut iku jawab piye? Yo jawab. Saya alhamdulillah, kamu diwajibno kan sudah tuku dhewe. Apa? Malah sing ora kajila sono kabare kabeh alhamdulillah. Mbok modus mbok. Tapi alhamdulillah orang kajila kan bergambar. Ono sing gambare iku jenenge Ashabul Kahfi. Tak takut kena apa ben ra kebakar. Aduh. Nyati ra jadi tas jimat. Ono sing gambare naklu Rasulillah macam-macam. Tapi saiki gampang diteni. Karena Jawa Timur sampai ke Peduna tulisin Nahdlatul Ulama gampang menang. Mustafa itu mah Mustafa kok Mustafa. Itu sih mus ketemu ahli sunnah. Tapi malah ahli sunnah ketemu. Kowe mus awang dia rawan ngenyak aku. Awangnya kowe niat ibadah ngurangi dosa. Kan misalnya aku ngenyak Mustafa ditulis aku dosa loro. Ini ngaji aku ganjaranku 10, aja balik 8. Kalau gak loro kakean. Amal lele itu ditulis sitok. Sitok nang amal apa? 10. Songong masa gitu. Oh iso. Dan ada ngenyak Mustafa, wah.
dosa. Banyak kiai itu. Aku kan kiai ini kiai. Jadi sama harus ingat ya, makanya kalau suwun ya, agama ini nggak boleh. Lah itu sirinya kenapa Nabi komentari orang yang tidak nambahi pas justru dikomentari mansar rohu ayang duro ila ahli jannah fal yandur ila. Karena kadang Islam itu butuh minimalis, kadang Islam itu butuh apa? Tentu itu tidak boleh diikuti ya, karena maksudnya nggak boleh diikuti secara masif. Biar personal kayak saya, orang-orang punya rindu sama Allah boleh. Itu ulama top yang pernah ngikuti itu namanya Zaid bin Aslam, itu masyhur. Beliau adalah termasuk teman dekatnya Sayyid Ali Zainal Abidin. Itu nggak pernah ada orang yang menjumpai dia pas sholat sunat, sama sekali nggak pernah. Kalau nak pulang bertanya, ketika ditanya kenapa engkau tidak pernah sholat sunat, saya itu ingin sekali sholat sunat. Tapi kalau saya selalu melakukan, pasti tidak fardu karena ini saya dipandang orang banyak. Tapi aku yakin ya, karena dia orang wali, mungkin sangking menyembunyikan amalnya, mungkin dia tidak sering melakukan sholat sunat, tapi sama sekali tidak ada yang. Tapi sangking ingin menjaga konstitusi. Karena tadi. Makanya Rasulullah itu semacam wong keramat mukjizat. Wong Nabi itu semua tarikh sepakat mau sholat neng masjid itu 4 hari. Pinten? Tapi Umar gawe gerakan tarawih itu diikuti seluruh dunia sampai sekarang. Meskipun ada yang 20, ada yang 8, tapi kan semuanya ngikuti qiyamul lail ya sampai entek Ramadan. Kok ramuk sampai tanggal mana ada ono sidik-sidik sunnah Rasul tanggal 4 bubar. Ya dulu satu-satu sunnah. Ya tapi mosok sunnah Rasul kok malah ninggal ibadah. Malah aneh kan? Lah sing bener biasa wae. Ibadah bantah-bantahan ku ape pamer apa ape? Kula makmum 8 yo bolak-balik, makmum 20 yo bolak-balik. Enggak ada pengaruh bagi kula. Kula tetep arep pengen ora masalah. Kan di jalur khusus Mas, jadi gak melok jalur wong-wong. Masih aku makmum kowe nak maghrib paling cara pengenan imame tetep aku. Yo akhirnya dek imame, tapi cara pengenan tetep aku. Dan Nabi ya tahu, makmum sahabat ya tahu. Abdurrahman bin Auf tahu sholat. Jadi sing sukses imamin Nabi sahabat mesti tahu. Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar gak sukses gak situ. Barang beliau sholat sudah 1 rakaat, bahwa jada Rasulullah min nafsihi khifah. Hadis Nabi merasa dirinya agak ringan. Faja'a ilal masjid yuhada baina rajulain. Terus Nabi ke masjid dipapah 2 orang. Itu semasir Ali dan Fadl. Sinten Ali dan Fadl. Fadl anaknya Abbas. Jadi Fadl bin siapa? Abbas, berarti ya sama misalnya dengan Nabi Ali bin Abi Thalib, ya misalnya dengan Nabi Fadl bin Abbas, ya siapa? Misalnya di situ. Jadi ya orang Arab ya mirip orang Jawa lah. Kalau sedekat-dekatnya sahabat, kalau di kamarnya Nabi ya gak etis kalau tidak apa keluarga. Makanya Nabi pas gerah itu yang dekat ya ada Ali, ada siapa? Fadl, ada Sayyid Abbas. Nabi di papa. Hanya masyhur itu kan Abu Bakar mundur sehingga ya akhirnya orang itu sholat makmum siapa? Nabi. Kalau Abdurrahman enggak, dalam satu perjalanan Nabi itu ya sama Rasulullah. Terus Abdurrahman itu Nabi entah kemana itu. Nabi ya unik, pokoknya bawa kemana itu. Suwira tempat-tempat, padahal sholat sudah dekat. Ya terus dikomati terus sholat. Setelah 2 rakaat atau apa Nabi datang makmum dan Abdurrahman enggak mundur. Nabi sekali-kali tahun Nabi Abdurrahman sholat. Ya rada sakar bedi. Dia tahu kalau Nabi salah. Makanya di kitab sirah itu ada bed walam yusol lil Mustafa khalfa ahad illabna aufin waladul fadlul abad. Seumur-umur Nabi tidak pernah sholat makmum seseorang sampai sempurna kecuali illabna aufin, kecuali waladul fadlul abad, dan itu kenangan yang abadi. Gadena agar sholat kayak Imam Mustafa Rufin atau Imam Kanjeng Nabi. Tidak gaya-gaya dari zaman aku tahu Imam. Ya tentu nih akhirat tetap aja Nabi situ. Kan sembrono. Abdurrahman bin Auf memimpin Rasulullah. Ya tetap mikir. Tetap kemana ya Rasulullah memimpin. Iku ya imam itu mesti tulisanmu tetep gak ono tulisan ngono. Mustofa imam Gus Bayu ra ono. Kok di demo ngakeh ono. Gak iso, gak disahno. Pengumuman ngono ora disahno.
Ya kalau suwun gitu, pokoknya sunat gitu tetap sunat, wajib gitu tetap. Makanya kitab Sulam Taufik itu keras sekali dan termasuk kesalahan besar adalah ijabuma lam yajib. Jika Nabi itu kalau ada kebaikan yang pantasnya wajib, nanti kan ngepek. Ngepek itu kaya orang tidak ada di laula anasyukko ala umati la amartuhum bisiwa. Kalau saja saya tidak mempertimbangkan berat bagi kaum saya, pasti siwak mutlak. Karena secara etika itu wajib. Terus contoh ketiga, nah beberapa lagi tadi contoh saya. Kita tahu semua kalau Allah itu turun ya, tentu dengan bahasanya Allah. Turun di bumi itu ketika jam berapa coba kalau di Indonesia? Hina yaqta sulusul lailin. Kira-kira di Indonesia jam berapa? Ya jam 3 atau setengah 3. Paham ya? Sepakat kan sering dengar kan? Doa paling mustajab itu apa? Sulusul lailin akhir. Ya sulus yang paling akhir. Itu Nabi itu pernah sholat Isya. Itu ditunggu kan oleh Sayyidina Umar dan sebagainya. Itu sampai kalau jam Indonesia kira-kira sampai jam 2. Padahal biasanya beliau sholat tuh awal waktu, kira-kira ya setengah 8 atau jam 7:04. Bahkan dalam mazhab Zaidiyah itu sholat Isya itu 6:04. Di Yaman itu ada mazhab namanya Zaidiyah, itu mengikuti kaul Syafi'i yang jadid. Ya saya ulang lagi ya, ini agak di mentorong. Dalam kaul jadidnya Imam Syafi'i itu unik, sholat maghrib itu waktu lentek, bikot di ayat at-toharo saksur, sumayu sholli komsaro kaatinmu tadilat. Berarti berapa? Napa nggih? Kira-kira pokoknya bayangno wis sesuci salat 5 rakaat. Dan itu kalau apa? Jadid justru. Kalau apa? Jadid. Unik kan itu justru kaul. Tapi semua ashab Syafi'i menentang itu dan membenarkan kaul qadim. Kaul qadim adalah sampai habisnya mega merah. Padahal itu yang malah kaul qadim. Lah itu di Yaman. Saya punya teman Habib akrab ke Al-Atas. Itu cerita pernah diajak ke Habib Umar terkenal Umar bin Hafid itu BSA itu bin Abu Bakar itu. Ya yang terkenal saya itu Umar Hafid yang sering rawuh itu. Itu diajak dolan ke grup-grup habaib yang mazhabnya apa? Zaidiyah. Itu sholat maghrib. Habis sholat maghrib terus wiridan kira-kira 5 menit terus komat Isya. Jadi teman saya penaknya gak tanggungan. Mulai wis ya badal maghrib kalau bisa. Aku rada tertarik mbak. Kok di fatwa ini MUI sesat repot. Fatwa MUI wakil presiden, wah kriminal ya. Repot meneh. Repot meneh. Tapi tahu tak jajal aku bolak-balik jajal. Dewean tapi sapa? Dewean. Nah sudah saya ulang lagi ya, itu udah penting ya. Jadi Imam Syafi'i itu ya unik, itu justru yang bilang gitu tuh kalau apa? Jadid. Makanya kan ada 5 kaul yang justru jadid gak dipakai. Serasa roh tele boy apa garap gelar doktoral. Ya itu ikhlas serasa doktoral. Terus sering diskusi dengan dokter betul. Ya, tapi pada rati nyali ini, kalau sebar. Akhirnya singkat cerita ya Nabi itu gak keluar saat ke masjid sampai kira-kira jam 2 atau setengah 3. Nah tentu Nabi itu orang yang kasyaf, tahu betul kalau Allah itu rahmatnya turun paling banyak ya sekitar jam setengah 3. Malaikat ya turun sekitar jam itu. Dengerin ya. Makanya terus Nabi ngendikan gini, ketika Umar bengok-bengok, Umar itu tukang demo, mana ada Nabi itu ketika mulai jam 10, nama Sibyan wan Nisa, iki apa manan itu sholat orang ini wong iki. Terus sahabat sing karo rukun-rukun wis turu Mustafa apa meneh. Tapi barokahnya itu, barokahnya peristiwa itu, karena ashabu Rasulillah iku yanamuna wa shallallahu wa lam yatafattu. Akhirnya setelah mereka ketiduran,isugo keceklak-ceklik, ketika Nabi rawuh itu mereka langsung sholat tidak wudu. Makanya terus mazhab Syafi'i mengatakan orang tidur yang tetap pada posisi duduknya tidak kan itu ya baru kayak peristiwa itu bang ya. Tapi ojo terus ngorong ini lentang sih, ora oleh. Ini kok Mustafa nak pas ngaji dulu, itu ora pas turun, itu ora batal apa. Jadi gara-gara peristiwa itu ada fatwa fikih apa? Tidur yang posisi duduk dan tidak tergeser dari posisi itu, maka wudhunya tidak batal karena setelah setengah 3 Nabi rawuh mereka langsung apa? Sholat.
Tapi apa yang unik dari Dewi Nabi? Beliau bilang gini, kalau saja tidak memberatkan kalian, kalau saja tidak memberatkan, sebetulnya waktu Isya ya sekarang ini, waktu ideal Isya ya sekarang. Karena kita tahu sholat itu adalah sesuatu yang luar biasa, harusnya kan dijatuhkan di waktu yang luar biasa. Dan luar biasa itu adalah yakko sulusul lailin. Tapi Nabi tahu itu masalah, artinya lebih sering sholat di depan. Meskipun tentu afdolnya belakang. Ya tapi misalnya kok otos sebagai gerakan itu, Nabi lah ora seneng, dia berat no umat. Tapi nak ra tau blas, Nabi yang hampir goblok. Untuk pisan-pisan lakoni Nabi. Mulane aku yo tahu pisan tapi Nabi ngakoni ini pisan ya aku tahu. Pisan. Jadi satu-satu loh. Itu kayak apa Rasulullah? Terus contoh keempat atau kelima ya, hitung sendiri. Ketika anak-anaknya Nabi Yakub itu melakukan kesalahan, ya melakukan apa? Kesalahan. Kita tahu anak-anaknya Nabi Yakub adalah yang merekayasa penculikan siapa? Yusuf. Ketika sudah tobat, ya sudah apa? Tobat dan mereka bilang apa? Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Ya abana astaghfir lana apa? Dzunubana inna kunna khati'in. Ya wahai bapak kami, mintakan ampun ke Allah karena kita-kita ini orang yang salah. Nah mungkin ketika gitu itu kira-kira ya duhur atau asar atau apa saja. Apa jawabannya Nabi siapa? Yakub. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Ojo beliau tak jalur sepuro tapi ojo saiki engko. Karena nunggu saat ijabah. Ya kira-kira mintanya duhur atau asar, engko ojo istighfar bareng-bareng ngenteni jam. Ya kira-kira setengah 3. Ada saiki ono istighosa setengah 09.00 apa masih aku ya wis, tapi apa tentang ya iya urus ning lapangan uga tempat mustajab. Waktune setengah 09.00 ya ora wektu. Ya, tapi ben nentang jarane anti istighosa. Itu coba malah kota. Lah ape dulu kok ngono iku ngilangno ilmu. Kabeh ilmu sepakat nak istighfar wabil asarihum. Itu dadi wabil duhahum ya. Tapi kaya aja melok kok ngritik kaya aku kualat aku. Aku ya keben aku ngomong wae ngomong. Yes, ben. Lah ya saiki istighfar wabil asar guna sabirun wa biduha. Asar waktu. Sahur jam 5 awan apa jam 5. Tapi kadang dia yang mendingan. Aku ya krungu, Gus, kritik kok krungu. Tapi nyatane setengah 3 ora istighfar. Lumayan setengah 9 bar. Ya wis nak ngono dalil lumayan, tapi ya arep di sepuro tenan aku lumayan. Jadi memang kita resiko ya. Kita sebagai ulama ya resiko. Hampir melok organisasi, ora melok jamaatul muslimin. Melok wis do nabrak syariat. Tapi ya luwih apik dibanding konser ya iku tapi kok sering. Tapi kalau tahu melok, ya tahu melok, tahu jutaan kok. Lu kok teko? Ya gue syarat. Bareng ping 3 ping 4 serat. Pokoknya orang berutang setahun pisan teko pisan. Gue syarat. Dan aku ganti nabi. Hak ora teko itu ya umatku. Dia nabi dia. Tapi misalnya takoi nabi, kok teko terus ya? Padahal ora persis sunnahku. Sering bener begitu. Jadi kalau suwon kita terus. Makanya ini kan konstitusi ulama itu. Makanya menurut saya kitab Sulam Taufik itu luar biasa. Beliau itu fair betul. Jadi kalau membela sunnah Rasul ya kayak gitu mati-matian. Jadi ketika syariat mau ditambah dengan ijabuma lam yati, beliau juga menentang mati-matian. Tapi nak ana wong ora tau salat sunat oleh ngritik yo mati-matian. Berarti wong saleh tenan wong kondang. Ya karena tadi kalau sampai diwajibkan itu bayangkan orang lain yang lagi Islam anyara, selawase ra salat, ketemu kiai khusyuk. Wah, salatnya langsung qobliyah, ba'diyah, witir. Langsung batas itu soleh bang, keselawat. Tapi ketemu kiai kayak aku, sebenarnya bersolat kalau ngomong. Caranya bisa bermelok-melok. Bahkan di Nabi orang ngomong di sholat, ya Rasulullah berarti ngaji jenengan. Ngaji apa? Para itu caranya sholat. Jadi ben, just kene wae. Mun aku sholat ke melok. Bareng Nabi sholat zuhur kon melok, asar kon melok. Bareng wis bar 5 waktu sekarang mulai. Lah terus carane salat seperti sallu kamar itu muni. Ya salat kok sembah rohi mau nggih. Dadi Nabi ora tau nerangno arkan wa sab'ata asar.
awaluha aniyat. Ora tahu asani qiyamul qadir apa? Asani qiraatul Fatihah ora ono Nabi mulang itu. Itu engko aku salat ge. Aku salat. Genep 5. Aja sito. Engko nek pagi sartok terus mulai nyongkone sing wajib kok. Kayak kasus Islam di Sumatera itu. Desani saya Yusuf Baros menangis sinten Sayyidina. Jadi sajane versi Islam anyar pertama yang sekitar Sumatera. Wajah pokoknya Sumatera. Indonesia sinten Yusuf Baros itu gila menangis sinten Sayyidina. Itu diulang sholat lagi teluh, goyong. Goyong nanti saiki kamune nek sholat mau teluh. Diulang lagi teluh. Goyong. Wah, itu nak dua rasa maghrib yo penak itu. Lah subuh kan rasa-rasa esuk-esuk. Tapi ya sebagian ya sudah belum sholat 5 waktu. Tapi dulu awal-awalnya itu sholat telur. Ya itu misalnya kanjeng Nabi mau ngulang sholat asar harus dia mulai. Wah, dirare Nabi asar tok, liyane ora. Mereka ora. Terus. Rawahu Bukhari wa man tisapani wong istaghfar nyepelek sapa man abi baik kan program amal sang program rahim khosira moko tuna sapa man al mawaddah ing seneng mawaddah ahlika ahlaka tegese ngrusakno khosira moko tuna sapa man al mawaddah ing senengi ahlaka tegese padha karo ngrusak sapa wong mahabbatahum ing disenengi ahli ahlaka tegese ngrusak sapa wong mahabbatahum ing senengi keluarga. Wong sing nyepelekno keluarga, dia akan kehilangan kasih sayangnya keluarga. Akhirnya ya repot aku tak pokok. Lawan disapane wong istaghfar nyepelekno sapa man di ahlihi. Ing keluargane man, zaujati itu siji man. Khosira mongko dun sapa man, thayyibal maisati ing enake penguripan. Wong akan tukaran di bojo ya lara, aku tak pokok ora iso paham ya lara kabeh. Lazzatul maksabi tegese kelangan keenakane penggawean. Allah jika gak isu kang urip sapa wong bisa berarti kan sebab maas. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.